Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama agar channel ini dapat berkembang dan kalian lebih mudah menemukan channel ini. Subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Pada gambar, kalian bisa melihat gambar padi dan teh. Di manakah padi dan teh itu tumbuh? Di daerah seperti apakah padi dan teh itu bisa tumbuh subur? Kita pelajari sama-sama ya. Setiap bentang alam memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kita perlu memperhatikan karakteristik bentang alam agar tanaman tumbuh dengan baik. Kita perhatikan ketinggian suatu tempat, suhu, curah hujan, serta jenis tanah dari tempat tersebut. Nah anak-anak, lingkungan yang seperti apa yang cocok untuk tumbuh padi? Kita bahas sama-sama ya. Padi itu tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan padi adalah tanah yang berlumpur, subur, dan dengan ketebalan lumpur sekitar 18 sampai 22 cm. Padi ini cocok ditanam pada ketinggian antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Untuk menanam padi diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang bagaimana lingkungan yang cocok untuk tumbuh teh? Teh tumbuh di daerah pegunungan dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm. Suhu yang baik untuk pertumbuhan teh berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius. Cukup dingin ya. Suhu udara yang mencapai 30 derajat Celcius akan memperlambat pertumbuhan. Jadi teh ini tidak cocok tumbuh di daerah yang panas. Teh itu lebih cocok ditanam pada tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik seperti di daerah perbukitan, pegunungan, atau dataran tinggi. Sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan lingkungan tempat tanaman padi dan teh. Padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan atau yang berhawa dingin. Keadaan alam baik itu iklim maupun bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Karena tanaman dipengaruhi oleh kondisi suhu udara, curah hujan, ketinggian suatu tempat, dan jenis tanah tertentu. Tahukah kamu tumbuhan apa saja yang cocok ditanam di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai? Kita cari tahu ya. Tumbuhan yang cocok ditanam di dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan, diantaranya adalah berbagai jenis sayuran seperti brokoli, wortel, kubis, sawi putih, dan sebagainya. Selain itu ada juga berbagai jenis buah, diantaranya stroberi, apel, pepaya, salak, dan sebagainya. Di dataran tinggi ini juga cocok ditanami tanaman perkebunan loh. Seperti apa?
seperti teh, kopi, kakao, dan kentang. Nah, sekarang tumbuhan apa yang cocok ditanam di dataran rendah? Tumbuhan yang cocok tumbuh di dataran rendah antara lain jagung, bayam, kangkung, mentimun, semangka, rambutan, mangga, jeruk, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Selanjutnya, tumbuhan apa yang cocok ditanam di daerah pantai? Kalau kalian sering ke pantai, pasti sering melihat pohon ini. Pohon yang cocok tumbuh di daerah pantai itu seperti pohon kelapa, bakau, juga kaktus. Kita dapat mencari informasi lebih lanjut mengenai tumbuhan melalui wawancara ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah menyimak penjelasan tentang wawancara. Masih ingat kan? Ketika akan melakukan wawancara, kita memerlukan daftar pertanyaan yang sesuai dengan kriteria pertanyaan yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas seperti apa sih kriteria pertanyaan yang baik itu. Nah, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mengandung unsur adik simba. Apa sih adik simba itu? Kita cari tahu sama-sama ya. Sekarang kita uraikan ya, apa sih itu adik simba? A itu berarti apa? Apa itu menjelaskan peristiwa yang menjadi inti dari suatu berita. Kemudian D itu kependekan dari di mana. Di mana itu menjelaskan lokasi peristiwa yang terjadi. Kemudian K itu kapan. Kapan itu menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Kemudian siapa. Siapa itu menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. M itu mengapa. Mengapa itu menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir ba itu bagaimana. Bagaimana itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Itu tadi adalah kepanjangan dari adik simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu adik simba? Dan kalian pasti sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya adik simba ini. Ayo kita simak contoh pewawancara melakukan wawancara kepada narasumber berikut ini. Kalian perhatikan video berikut ini ya. Permisi Pak, apakah boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Oh iya, mari silahkan. Mau bertanya apa nak? Begini Pak, kami dapat tugas untuk melakukan wawancara mengenai pekerjaan pertanian di lingkungan sekitar. Oh begitu, baiklah. Apa yang ingin kamu tanyakan nak? Kami ingin tahu apa saja tanaman yang biasa ditanam di sawah. Biasanya sih bermacam-macam. Ada tanaman padi, sayur mayur, tetapi selain itu kita juga bisa menanam cabai dan buah. Contohnya seperti mentimun, semangka, dan tomat. Kalau Bapak sering menanam apa ya Pak? Kalau Bapak selalu menanam padi, selain itu Bapak juga menanam cabai dan sayur mayur secara bergantian. Jika ada sayur yang tidak tumbuh, maka Bapak tanami tomat atau mentimun. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut? Kita harus memberi pupuk dan menyirami atau mengairi tanaman-tanaman tersebut secara teratur. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin menyemprot hama-hama yang dapat merusak tanaman tersebut. Kemudian dalam jangka waktu berapa bulan Bapak bisa memanen padi? Kira-kira 3 bulan.
Oh begitu ya Pak, sekarang kami sudah mengetahui banyak hal tentang pertanian dari Bapak. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Dan kami mengucapkan minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Oh iya, sama-sama, tidak apa-apa. Sukses ya, Nak. Itu tadi adalah contoh wawancara dengan narasumber seorang petani ya. Nah anak-anak, ayo kita berlatih. Pada pembelajaran ini ada 2 tugas. Yang pertama, kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 3 halaman 32. Di buku tulismu ya mengerjakannya. Bukunya seperti ini ya. Kemudian, tugas yang kedua, lakukanlah kegiatan wawancara dengan petani. Buatlah terlebih dahulu daftar pertanyaannya, kemudian lakukan wawancaranya. Setelah itu, buatlah laporan dari hasil wawancaramu. Nah, untuk membuat laporan hasil wawancaramu itu, kalian bisa melihat formatnya atau draftnya pada buku modul tema 3 halaman 27 ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.